Ya, itulah gambaran tentang ayah dan ibu kita. Dan itulah juga gambaran tentang diri kita, yang kadang-kadang selalu memberikan pandangan yang buruk kepada orang tua, tapi sebenarnya mereka begitu sayang dan cinta kepada kita semua. Jadi yang kedua, kita harus taat dan berbakti kepada siapa? Kepada orang tua kita. Yang ketiga, tentu saja hormat dan patuh kepada guru-guru kita. Kenapa? Karena guru adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Ketika kalian meninggalkan rumah untuk berangkat ke sekolah, maka orang tua kalian sudah. Kalau zaman dulu bapak sekolah, itu batuknya aja ditiru, batuknya guru. Ya, sampai seperti itu. Jangankan perkataan-perkataan yang baiknya, ya, perkataannya jadi panutan, perbuatannya jadi contoh bagi kita. Tentu saja perbuatannya contoh-contoh yang baik yang harus ditiru. Karena juga guru juga sama manusia, mungkin akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka tirulah setiap guru itu hal-hal yang baiknya, ya. Yang ketiga, kepadanya kita harus sopan dalam bersikap. Jangan sampai kita kepada guru itu seperti seorang teman yang kurang ajar kepada gurunya, ya. Kita harus berusaha sopan, bertata krama dengan cara yang baik. Apalagi di Arido bermotokan melatih disiplin. Udah apa belum? Melatih disiplin, membudayakan akhlak mulia, ya. Jadi kita harus sopan kepada guru-guru kita. Kemudian tidak berkata kasar dan tidak membuat sakit hati, ya. Ini kadang-kadang ada juga siswa di SMP Islam Arido ketika mau ngomong tuh tidak mikir dulu, ya. Ngomong semaunya saja sampai akhirnya membuat gurunya sakit hati. Coba kalau misalkan gurunya bilang, nanti nilainya jelek loh, mau nggak digituin? Nah, tapi nggak ada guru di Arido yang begitu, ya. Guru di Arido itu sabar-sabar luar biasa, ya. Kemudian selalu taat dan patuh kepada mereka, serta yang keenam selalu sabar dan mendoakan. Sabar ketika kalian menemukan guru-guru yang akan memarahi kalian, ya. Karena memang kalian pasti kalau dimarahi itu karena melakukan kesalahan, gitu ya. Tidak mungkin guru itu marah kepada kalian kalau kalian tidak melakukan kesalahan. Maka ketika kalian melakukan kesalahan kemudian kalian dimarahi atau diingatkan, jaga kesabaran kalian dengan tetap untuk selalu tunduk dan patuh kepada mereka, ya. Kemudian jangan lupa mereka adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Maka jangan lupa pula kita untuk selalu mendoakannya, mendoakan kebaikan-kebaikannya. Inilah yang ketiga yang senantiasa harus kita jalankan. Tadi yang pertama taat kepada Allah, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga hormat dan patuh kepada guru. Yang keempat, anak-anakku sekalian, tentu yang namanya sekolah itu kita ingin menjadi yang terbaik di sekolah. Walaupun jumlahnya dalam satu kelas ada 1 sampai 40, ya, datang, nyatet, mendengarkan, pulang, tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang melekat dengan ilmu yang ada pada diri kita, ya. Jangan sampai datang, mendengarkan, kemudian mencatat, keluar lagi dari kuping kita yang sebelah kiri, kemudian tidak ada yang paham. Maka kita dituntut untuk belajar secara efektif, yaitu dengan waktu belajar yang singkat, mudah memahami pelajaran, mampu menguasai ilmu yang didapat, serta memperoleh nilai yang tinggi. Begitu kan ya? Ingin mendapatkan nilai yang tinggi? Ingin mendapatkan nilai yang tinggi tidak?
Ya, belajar dengan efektif. Motivasi yang tinggi. Apa itu motivasi? Adanya dorongan dari dalam hati masing-masing bahwa saya harus belajar dengan baik. Saya harus dapat pelajaran, harus dapat nilai dalam satu pelajaran yang diinginkan, yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain dengan nilai yang besar. Mampu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Tidur malam jam 10 harus jadi kebiasaan. Belajar dari pada isya, jadi pada isya sampai menjelang tidur harus menjadi kebiasaan. Mempersiapkan pakaian untuk besok belajar harus menjadi kebiasaan. Jangan sampai ketika kalian akan berangkat ke sekolah, bangun kesiangan jam 6, sholat subuh, kemudian mandi pada setengah 7, kemudian pakai pakaian karena buru-buru, sepatunya ketukar yang sebelah dengan yang punya adiknya. Tidak menyisir rambutnya, bajunya masih belum disetrika. Kenapa? Karena ketidakmampuan dalam proses mengatur waktu dalam persiapan pembelajaran kita. Yang kelima, anak-anakku sekalian, memiliki tekad yang berprestasi. Kalau kalian memiliki tekad yang kuat dalam mencapai hasil yang terbaik, maka dengan begitu pula kalian akan berusaha maksimal dalam belajar. Saya ingin mendapatkan nilai semuanya 90. Dari mulai pelajaran yang pertama apa ya? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hadirin, akan datang suatu saat ibu bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat mau menjemput orang tua, andai saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, gurauannya, nasihat, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak lagi bisa memijat kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung menuju kuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba, dan penyesalan mengapa selagi ada disia-siakan. Ketika sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding, serta kepedihan mengapa ketika ada disia-siakan. Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan orang tua, sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu. Kenapa selalu kikir, serba dihitung, padahal orang tua tidak pernah begitu memberikan kebaikan kepada kita. Hadirin, hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah,
Ampuni ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anak darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa usianya. Berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan. Andai suatu saat Engkau memanggilnya pulang, wafatkan orang tua kami husnul khotimah. Lindungi dari suul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Lindungi dari siksa-Mu. Ringankan hisabnya. Golongkan orang tua kami bahagia di surga. Kami mohon, ya Allah, jangan biarkan orang tua kami jadi ahli neraka. Ya Allah, hanya Engkau lah yang menggenggam sisa umur kami. Lindungi kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah, ya Allah. Indahkan hidup kami dengan hidup penuh manfaat bagi agama dan umat. Indahkan hidup kami, ya Allah, dengan istiqomah. Dan berkah hidup kami dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang telah menjadi doa kita yang dibimbing oleh Kiai tadi menjadikan diri kita terbangun motivasinya untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solehah, baik guru wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.